sebagai tahanan Polsek karena saya tidur di sana dan dirawat di ICU tidak sadarkan diri karena saturasi udara saya kalau tidak salah itu satu oksigen itu 3,6 kalau tidak salah. Mata saya langsung hitam, jadi saya sudah tidak bisa melihat, jadi buat buta dan merasa retina saya terlepas. Halo kawan media, kali ini hadir podcast Ubi Ungu, salah satu program dari Aji Manado. Ubi Ungu ini diartikan ulas dan bahas isu, sedangkan ungu ini identik dari warna aji. Aji itu adalah aliansi jurnalis independen. Dan kita tahu bersama dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis, kita rentan dengan resiko. Apalagi ketika ada isu, kita akan bekerja dan turun di lapangan untuk mendapatkan pemberitaan yang ada. Dan kali ini kita pada podcast perdana bersama saya Michael Pontolondo, dan kali ini yang terundang pada podcast ini ada jurnalis Tribun Kak Indri Francisca Panigoro. Halo Kak Indri. Halo Kak Michael. Jadi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Kak Indri di Tribun sebagai apa? Kalau di Tribun sendiri saya sebagai CEO content creator, ini dia beritanya. Itu saya bekerja untuk kata-kata kunci, untuk kata kunci di Google, itu tugas saya. Kemudian saya juga sebagai editor. Itu menjadi salah satu tugas dari Kak Indri di Tribun itu sendiri. Terus apakah Kak Indri selama ini hanya bekerja dalam ruangan kantor dan sebagainya, apakah pernah turun di lapangan dan seperti apa? Oh tentu, sebagai seorang jurnalis pasti harus turun lapangan dulu. Dan saya juga pertama kali jadi jurnalis di tahun 2014 itu di salah satu media kriminal di Kota Manado, Posko Manado, saya turun lapangan. Meliput di rumah sakit, di Polda, Polres, Polsek, dan juga kalau di Polsek sendiri, kalau di bagian Manado Utara, siapa nak kenal saya itu sebagai tahanan Polsek karena saya tidur di sana. Saya punya sel sendiri juga di sana. Nah, itu salah satu pengalaman yang sudah Kak Indri sampaikan berkaitan dengan tugas selama ini sebagai jurnalis itu sendiri ya. Kita tahu bersama Kak, bekerja sebagai jurnalis sangat rentan berkaitan dengan kesehatan itu sendiri karena kita kerja tidak mengenal waktu, ya kan? Kita tahu bersama Kak Indri menjadi penyintas kedua kalinya, misalnya COVID dan sebagainya. Bisa ceritakan awalnya mendapatkan dalam pekerjaan itu ketika mendapatkan COVID-19 dan sebagainya. Ya, kalau untuk COVID sendiri itu saya liputan ya. Waktu itu waktu pecah-pecahnya COVID saya liputan, saya balik liputan, kemudian sudah merasakan demam, flu dan sudah sesak nafas. Setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ICU, tidak sadarkan diri karena saturasi udara saya kalau tidak salah itu satu oksigen itu 3,6 kalau tidak salah. Sedangkan normalnya itu orang untuk saturasi oksigennya itu 90%, sedangkan saya 3, sekian. Untuk membuat persoalan yang dialami, penyakit yang dialami oleh Kak Indri, bagaimana cara untuk menyelesaikan itu, menghadapi itu? Mungkin itu jadi tips untuk kawan-kawan ke depannya, kawan-kawan media dan sebagainya di lapangan. Kalau untuk penyemangat? Mungkin yang bisa membuat Kak Indri semangat lagi dari bisa terhindar dari COVID itu sendiri, atau bisa ya semangat lah. Teman-teman jurnalis, karena teman-teman jurnalis itu sangat support sekali. Ada teman-teman jurnalis kriminal, teman-teman jurnalis politik yang kemudian juga ada mitra-mitra kerja saya sebagai jurnalis. Mereka terus memberikan dukungan, support, dan juga sering video call. Indri gimana kabar, itu jadi penyemangat buat saya. Oke, jadi itu salah satu penyemangat adalah rekan kerja sesama jurnalis itu sendiri. Oke, ini kita telah membahas berkaitan dengan pengalaman Kak Indri mendapatkan COVID, menjadi penyintas COVID ketika dalam dunia pekerjaan, suatu tantangan yang sangat luar biasa. Dan mungkin baru-baru ini saya telah membaca salah satu tulisan dari Kak Indri yang sempat viral berkaitan dengan kesehatan mata. Mungkin bisa Kak Indri jelaskan kenapa penyakit awal mendapatkan penyakit mata, kemudian bagaimana pesannya kepada masyarakat. Karena ini bukan hanya berkaitan dengan
pekerjaan kita sebagai jurnalis, tapi ini kan secara umum bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat. Mungkin bisa Kak Indri ceritakan awal dari ketika mengalami penyakit mata atau kesehatan mata ini. Kalau untuk postingan itu saya juga nggak tahu ya kenapa viral ya. Itu saya lihat tadi itu sampai 2,6 juta tayangan tadi itu sudah dengan interaksi itu 1 juta sekian. Nah, saya bersyukur juga banyak respon positif dari masyarakat Sulawesi Utara yang menanggapi postingan saya juga dengan baik. Jadi awal mulanya itu memang aktivitas saya sebagai jurnalis itu memang padat. Kadang saya dari pagi, siang, sore, malam itu memang di gadget kan, di handphone, kadang di komputer, dan itu memang padat sekali. Kemudian sakit mata saya itu secara tiba-tiba itu Kak Iki. Jadi saya tidur, pas bangun itu ada ada rambut-rambut di mata saya itu. Saya gesek-gesek begitu, tidak, bukan rambut ternyata. Tiba-tiba saya kedip-kedip mata saya langsung hitam. Jadi saya sudah tidak bisa melihat, jadi buta. Yang mata kanan saya itu buta, tidak bisa melihat. Nah, pada siang harinya saya langsung ke rumah sakit, dan ketika saya ke rumah sakit itu langsung didiagnosa retina saya terlepas. Ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya yang dirasakan oleh Kak Indri itu sendiri. Kemudian bagaimana perasaannya ketika Kak Indri harus dioperasi? Nah, ini menjadi pengalaman yang bisa dibagikan agar masyarakat secara umum tahu, karena ketika kita melalai dalam menjaga kesehatan kita, pasti ya dampaknya kita akan operasi dan sebagainya. Nah, bagaimana Kak Indri ketika awalnya diberitahu oleh dokter bahwa materi Kak Indri itu akan dioperasi? Pertama saya shock, terpukul, sedih sekali karena sebagai seorang jurnalis perempuan juga, dan saya sangat suka sekali dengan dunia ini dunia jurnalis maksud saya. Sedih juga karena harus kehilangan penglihatan kan, mata sebelah kanan tidak bisa melihat, terus harus dioperasi. Saya berpikir, waduh, habislah karir saya, habislah. Saya sudah habis, tamat sudah. Tapi dikuatkan oleh keluarga dan teman-teman, katanya Indri harus semangat, ini perjalanan masih panjang. Dan ini ternyata saya bukan cuma operasi 1 kali Kak Ege, jadi 4 kali sampai 4 kali. Sampai 4 kali? Iya. Jadi ada pemasangan silikon di mata, kemudian pencabutan silikon, terus ada lensa. Kemudian yang ketiga itu saya operasinya katarak Kak. Jadi karena retina saya itu sudah terlalu lama dipasang silikon sampai menjadi katarak. Nah, itu harus dibersihkan sebelum lanjut ke operasi keempat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah di operasi keempat berjalan lancar. Dan sampai sekarang pandangan saya sudah normal kembali. Oke, itu pengalaman yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kak Indri. Ini menjadi pembelajaran bukan sekedar untuk para media, tapi kepada masyarakat umum, karena ini berkaitan dengan kesehatan itu sendiri. Ada pesan yang mau disampaikan Kak Indri berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita dalam bekerja, apalagi khusus bagi kawan-kawan kita jurnalis itu sendiri? Kalau pesan dari saya sih lebih memaksimalkan waktu saja, jangan terlalu sering dengan gadget, komputer. Kalau jurnalis itu kan bisa atur waktu kan. Memang jurnalis itu kalau orang bilang kerja 24 jam, bahkan kiamat pun mereka meliput. Tapi kalau untuk manajemen waktunya mungkin kembali lagi ke jurnalis. Dan itu pesan saya bukan cuma kepada jurnalis. Nah, untuk ibu-ibu mungkin bisa ke anaknya dikasih batasan untuk main gadget, jangan nanti menyesal seperti saya sih. Oke kawan-kawan, teman-teman dari podcast Ubi Ungu, itu salah satu pembelajaran berharga dari Kak Indri hari ini sebagai narasumber. Jadi apa yang menjadi pesan berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan karir, apa yang telah ia rasakan selama di lapangan, itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Sekian dari podcast Ubi Ungu ini, diucapkan banyak terima kasih.